Bab ke-15, Nyawa dan Jasad. Sebagaimana kita mengetahui bahwa diri manusia itu adalah ditajalli dari diri Zatul Haq bagi tujuan untuk menyatakan dirinya sendiri. Manusia ditajalli melalui peringkat ahda, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan, sehingga ternyatanya diri manusia itu di dalam jasadnya. Lantaran itu, di dalam bab ini marilah kita berbincang pula secara lebih panjang bagaimanakah proses perpindahan diri rahasia Allah Ta'ala daripada alam roh ke alam misal. Seterusnya dipindahkan pula ke dalam alam ajsam. Dari alam ajsam diri rahasia Allah Ta'ala itu dipindahkan kepada alam insan, dan nyatanya diri seorang manusia itu bagi menyatakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah daripada Allah yang ditajalikan daripada diri Zatul Haq dengan 4 anasir, yaitu nur, ilmu, wujud, dan syuhud. Dan Adam itu daripada yang ditajalikan kepada 4 anasir, yaitu tanah, angin, air, dan api. Dan manusia itu ditajalikan daripada Adam dengan anasir, yaitu di, wadi, mani, manikam. Adapun nyawa itu adalah daripada jauhar basita yang terdiri daripada 4 anasir, yaitu napas, ampas, tanapas, dan nufus. Ingat firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang persumpahan tugas manusia mempersaksikan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Jawab sekalian roh, bahkan engkaulah Tuhan. Dan Allah berfirman seperti yang dinyatakan di dalam hadis qudsi yang bermaksud, sesungguhnya engkau Nur Muhammad adalah bayang-bayang aku, dan akulah raja segala bayang-bayang, dan jangan sekali-kali engkau mensyirikkan aku. Adapun roh yang tidak berjasad, maka di sisi Allah adalah sama seperti binatang, karena binatang tidak mempunyai tugas menanggung rahasia. Dalam keadaan ini roh-roh telah pun bermohon pada diri ampunnya diri supaya memberi jasad kepada mereka masing-masing, supaya mereka dapat mengenal dirinya dan dapat pula kembali ke hadirat diri empunya diri di dalam keadaan suci dan bersih. Dari itu Allah Ta'ala menjadikan alam, yaitu Adam. Setelah siap lembaga Adam, maka Allah Ta'ala telah pun memerintahkan Jibril supaya meniupkan roh al-bani yang bernama rohani ke dalam jasad Adam. Setelah roh ditiupkan ke dalam lembaga Adam, Allah memerintahkan seluruh malaikat supaya sujud kepada Adam, kecuali iblis yang enggan berbuat demikian. Bermunajat Allah Ta'ala itu mempunyai sifat Jalal, Jamal, Kamal, dan Qahar. Manusia sebenarnya mempunyai permulaan, tetapi tidak ada kesudahan, dan manusia akan kembali ke alam ghaibil ghaib, karena permulaan manusia dari alam ghaib. Bermula alam gaib itu adalah alam lahut, yaitu ahda, alam jabarut, yaitu wahda, alam malakut, yaitu wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Sesungguhnya manusia yang berasal daripada alam gaib dipindahkan kemudiannya ke alam batin, yaitu alam lahut. Alam jabarut dipindahkan ke dalam perut ibu bapa, alam misal, dan alam ajsam. Kemudian dipindahkan pula ke alam dunia untuk dizahirkan. Setelah hidup seketika di dunia ini sebagai tempat proses penyucian diri dengan diri empunya diri, maka manusia itu akan dipindahkan pula ke satu alam yang dinamakan alam barzah, dan seterusnya ke alam akhirat. Adapun proses pemindahan rahasia diri empunya diri
daripada alam ghaibil ghaib melalui alam misal, alam ajsam, dan alam insan, sampailah kepada dunia, alam maya, dan seterusnya meninggalkan dunia yang fana. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu tiap-tiap yang hidup itu akan merasai mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripadanya engkau datang, kepadanya engkau kembali. Maka di saat ini habislah sudah tanggung jawab manusia menjaga rahasia Allah, dan berpindahlah ia ke alam yang baru, yaitu alam barzah dan mahsyar. Adapun manusia daripada Allah itu ialah nyawa, cinta, cahaya, bayang-bayang. Dan daripada Muhammad itu ialah budi, iman, tauhid, dan ma'rifat. Daripada malaikat itu rasa, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Daripada bapa yaitu urat, sendi, tulang, dan otak. Daripada ibu yaitu roma, kulit, daging, dan darah. Adapun unsur manusia itu ada 5 perkara. 1. Hati. 2. Pendengaran. 3. Penglihatan. 4. Penciuman. 5. Berkata-kata. Maka segala-gala itu dinamakan hidup. Apa yang dinamakan manusia itu ialah hidup, roh, rahasia, sirullah, akal, nafsu. Adapun tatkala kita di dalam zat hinggalah rahasia diri dimasukkan ke ubun-ubun Bapa, ini berarti kita masih lagi berada di alam ghaib, dan kita dikandung pula oleh kandungan Bapa selama 40 hari dan dikandung oleh ibu kita selama 280 hari. Pada masa umur kita masuk ke 120 hari, di mana masa ini kita duduk di dalam, sampailah umur kita di dalam kandungan 280 hari, dan kemudiannya keluarlah kita ke alam dunia fana ini bagi menghadapi suatu masalah baru untuk menanggung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesucian. Ketika lahir ke dunia, seseorang kanak-kanak memulakan hidupnya dengan tangisan. Anak-anak menangis sebanyak 2 kali di dalam permulaan hidupnya. Tangisan pertama adalah menandakan hakikat duka cita karena terpaksa memikul tanggung jawab rahasia diri Allah yang begitu berat, yang boleh membawakan mereka kembali ke 2 alam pilihan, yaitu jalan keridhaan ataupun jalan kemurkaan, surga atau neraka. Mereka harus memilih hidup mereka, apakah ke jalan Allah ataupun ke jalan iblis, dan sesungguhnya tidak ada pilihan bagi mereka kecuali 2 jalan tersebut. Mereka harus menempuhnya dengan penuh tabah dan kesabaran. Baginya, jika ianya tiada dilahirkan ke dunia tanpa berjasad, niscaya tanggung jawab yang besar ini tidak harus dipikul olehnya. Dan inilah beban pertama sepanjang hayatnya untuk dipertanggungjawabkan oleh hidupnya. Bermula tangisan yang kedua adalah hakikat gembira, karena ianya dilahirkan ke dunia ini karena menjadi suatu ciptaan yang paling mulia dan baik, dan dapat pula memikul suatu tanggung jawab yang besar diserahkan oleh Allah kepadanya. Sedangkan tanggung jawab ini tidak sanggup dipikul oleh makhluk lain seperti langit, bumi, dan gunung-gunung. Terima kasih, semoga bermanfaat.